Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada ala ibadihi siyam wa ja'alaha mutahhiratan lidzunubi wal atham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini, pagi pertama di bulan Ramadan, tentu sebuah kenikmatan besar bagi kita bisa berjumpa dengan Ramadan. Dan kita lanjutkan kembali kajian tafsir singkat kita dari surah Al-Insan, dan kita masuk pada ayat ke-13 dan seterusnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, muttaqiina fiha 'alal ara'i la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan muttaqiina fiha. Mereka bersandar. Muttaqiin artinya bersandar. Di atas dipan-dipan mereka. Di sana mereka tidak merasakan teriknya matahari ataupun dingin yang sangat menusuk. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di sini Allah Subhanahu wa taala hendak menggambarkan kepada kita betapa nikmatnya penduduk surga itu, di mana mereka betul-betul hidup bahagia, santai, dan tidak ada beban dalam hidup mereka. Makanya Allah katakan muttaqiina 'alal ara'i. Mereka duduk bersandar di dipan-dipan mereka, seolah-olah mereka menikmati hidup. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Mereka tidak merasakan terik matahari dan dingin yang menusuk. Lalu kemana matahari dan bulan? Matahari dan bulan dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Jadi matahari dan bulan itu menjadi bahan bakar api neraka. Lalu apa salah matahari dan bulan? Kenapa keduanya dibenamkan ke dalam neraka? Matahari tidak salah, bulan juga tidak. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala hanya ingin memberitakan kepada orang-orang yang ketika di dunia mereka menyembah matahari dan bulan, bahwa matahari dan bulan bukan Tuhan. Makanya dipendamkan ke dalam neraka itu sebagai bukti bahwa keduanya makhluk dari makhluk-makhluk Allah yang tidak layak disembah. Kalau seandainya matahari dan bulan kemudian dibenamkan ke dalam neraka, berarti di sorga itu tidak ada matahari. Karena mataharinya dimasukkan ke dalam neraka.
Makanya di sini Allah katakan la yarawna fiha syamsan. Engkau tidak akan merasakan teriknya matahari karena memang tidak ada matahari. Wala zamharira, dan tidak pula dingin yang menusuk. Artinya di sorga itu tidak ada musim-musim tertentu sebagaimana yang kita rasakan di dunia. Terkadang di dunia ini ada kalanya musim panas. Panasnya sangat terik bahkan membakar kulit. Terkadang ada musim dingin, di beberapa tempat itu justru menusuk sampai ke tulang. Seperti yang terjadi di Timur Tengah itu, kalau sudah datang musim dingin itu tersiksa kita dibuat. Tapi di sorga itu musimnya semua membahagiakan penduduk. Wala zamharir, sehingga ada yang mengatakan bahwa cuaca di sorga itu antara terbit fajar sampai matahari muncul. Itulah cuacanya penduduk sorga seperti itu. Antara terbit fajar subuh, ba'da subuh, sampai sebelum terbit matahari. Begitulah cuaca. Maksudnya dalam kondisi tidak mendung, dalam kondisi yang memang cerah begitu. Kan tidak terlalu panas karena matahari juga belum muncul, tapi kan sudah terang. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wadaniyatan 'alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Naungan pepohonannya dekat di atas mereka dan sangat dimudahkan untuk memetik buah-buahannya. Pertanyaannya, kalau memang tidak ada matahari, lalu dari mana naungan bayangan pepohonan itu? Kan kita tahu kalau ada bayangan itu kan ada cahaya dari atas. Kalau tidak ada cahaya dari atas, macam mana pohon ada bayang-bayangnya? Rumah ada bayang-bayangnya, bahkan kita pun ada bayang-bayangnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, cahaya tentu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk surga itu adalah cahaya dari bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa dhullilat qutufuha tadlila. Subhanallah. Di sini Allah bayangkan kepada kita betapa mudahnya mereka memetik buah-buahan yang ada di surga. Terkadang di dunia ini kalau kita mau memetik buah-buahan, macam-macam rintangan dan halangan. Terkadang harus naik dulu, nanti sampai di atas pohon perang dengan semut hitam, dengan semut merah dan macam-macam semut lagi. Belum lagi kemudian rasa takut yang harus dihilangkan dari ketinggian. Belum lagi buah-buahannya sudah sampai di atas, jauh pula di rantingnya. Macam-macam kita ini mengambil buah-buahan pohon yang ada di dunia. Tapi pohon di sorga kata Allah wa dhullilat qutufuha tadlila. Jadi sambil baring, sambil duduk, sambil berdiri, bahkan sambil tidur sekalipun, ketika kita menghendaki buah-buahan, maka rantingnya itu yang didekatkan kepada kita. Dan biasanya buah yang dipetik langsung dari pohon itu lebih segar dibandingkan buah yang kita beli dari pasar. Artinya bahwa buah-buahan yang dimakan itu selalu segar. Tidak ada buah-buahan itu yang kemudian usianya 100 tahun di kulkas. Jadi memang betul-betul Allah berikan yang terbaik bagi penduduk surga. Kemudian Allah mengatakan wa yutafu alaihi abi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarir. Diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan gelas-gelas yang sangat bening kacanya.
qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Kaca yang sangat bening tersebut yang terbuat dari perak, mereka menentukan ukuran sesuai dengan kehendak mereka. Wa yutafu alaihim bi aniyah, diedarkan kepada mereka bejana-bejana. Yutaf artinya tawaf. Jadi di sekitar kita itu ada yang berkeliling membawa makanan. Namanya yutaf tawaf. Ibu lihat orang tawaf di Ka'bah. Itulah tawaf, artinya berkeliling. Mengelilingi Ka'bah itu disebut tawaf. Jadi di sorga itu ada orang-orang yang senantiasa tawaf mengelilingi kita. Untuk apa? Untuk membawa makanan-makanan, buah-buahan, daging-dagingan, bahkan minuman-minuman, di mana bejananya saja itu terbuat dari perak dan gelas-gelas kacanya luar biasa. Kalau seandainya bejana-bejana sedemikian indah, ya tentu makanan dan buah-buahannya juga tentu luar biasa. Ada yang mengatakan, apa hikmah di balik yutaf di sini? Ada orang-orang yang tawaf di sini. Kita tahu bahwa surah Al-Insan ini kan sebelumnya, sebelum ayat ini membicarakan tentang keutamaan orang yang memberi makan anak-anak yatim, kemudian orang yang memberi makan orang-orang miskin dan tawanan-tawanan perang. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Pada ayat berapa itu? Ayat ke-8. Ya, surah Al-Insan ini ayat ke-8-nya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keagungan orang-orang yang memberi makan dengan makanan yang paling dicintainya kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, dan kepada tawanan-tawanan perang yang sangat berhajat kepada kita. Lah karena itulah maka al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Bagi orang yang tawaf di dunia mencari orang miskin, kemudian kita bantu, mencari anak yatim, kemudian kita santuni, mencari orang-orang susah, kemudian kita tolong mereka, maka nanti pada hari kiamat ketika kita masuk ke dalam sorga, sebagai gantinya ada orang-orang yang berkeliling kepada kita, menyediakan makanan-makanan dan minuman-minuman yang lezat sebagai ganti makanan dan minuman yang kita berikan kepada mereka, para fuqara wal masakin itu. Makanya di sini Allah katakan yutafu alaihim, diedarkan, ditawafkan, dikelilingkan kepada kita itu bejana-bejana dari perak. Isinya apa? Isinya adalah walahmi tairin, daging-daging yang sangat lezat. Karena kan sebelumnya bicara tentang buah-buahan. Wa dhullilat kutufuha tadlila, ini kan bicara buah-buahan. Baru setelah itu bicara makanan. Begitulah tartib Al-Quran. Biasanya kalau cerita makanan di sorga itu dimulai dari buah-buahan dulu, baru kemudian makanan. Dan sering saya katakan memang seperti itu. Ilmu kesehatan mengatakan bahwa sebelum memakan buah-buahan itu menyehatkan badan, bukan sebaliknya. Kadang kita ini makan dulu baru buah-buahan, padahal konsep Quran itu buah-buahan dulu baru makan, gitu maksudnya. Nah, itu nanti tanyakan kepada pakar-pakar kesehatan ya. Tapi memang begitu, Quran selalunya begitu, menyebutkan buah-buahan dulu, kemudian makanan, kemudian minuman ya. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah wa aqwabin kanat qawarira. Dan kalimat akwab, gelas-gelas di sini, kenapa menggunakan jamak? Karena didatangkan berbagai macam minuman. Kita tahu bahwa di sorga itu ada sungai, isinya memang air yang jernih, tidak tercampur apapun, air mineral yang tidak pernah keruh selamanya.
kemudian ada air susu, kemudian ada sungai madu, kemudian ada macam-macam mata air. Lah, karena banyaknya minuman di sorga itulah maka Allah bahasakan wa aqwabin, gelas-gelas. Jadi macam-macam minuman mengelilingi kita. Dan tentunya minuman di sorga tidak ada yang memadaratkan bagi kita. Kalau ibu-ibu yang sudah tua-tua dikasih minuman yang enak-enak saja mikir, apalagi yang punya gula kan gitu ya, pasti menghindar tuh. Ujung-ujungnya air putih, nggak mau dia makan jus ya. Tapi di sorga itu hatta kepada khamar sekalipun ladzati lisyaribin, menjadi lezat bagi peminumnya. Tapi lihat khamar di dunia, paling ringan sakit kepala, paling tinggi ya tidur di got lah. Itulah khamar di dunia. Kemudian Allah mengatakan wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanzabila. Di sana mereka diberikan segelas minuman yang bercampur dari jahe. Ainan fiha tusamma salsabila, yang didatangkan dari sebuah mata air yang di sorga yang dinamakan salsabila. Di sorga itu tadi saya katakan karena tidak ada matahari dan bulan, sehingga tidak bisa dibedakan mana siang mana malam. Karena di sorga sendiri memang tidak ada tidur. Rasul pernah ditanya, apakah penduduk sorga itu tidur wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan tidak, karena tidur itu adalah akhuhul maut, saudaranya kematian. Berarti di sorga itu tidak pernah ada tidur, karena tidur adalah saudara kematian, dan kematian mustahil ada di sorga. Dan di sorga juga tidak bisa membeda-bedakan ini musim ini musim itu. Lain dengan di dunia, kita bisa merasakan, oh sekarang musim dingin karena terasa dingin, oh sekarang musim panas karena menyengat. Sehingga penduduk sorga itu tidak tahu kapan musim ini, kapan musim itu. Lah mereka itu bisa merasakan ini hangat, ini dingin dengan cara meminum sesuatu. Lah kalau mereka ingin merasakan hangat, maka mereka akan minum yang hangat-hangat. Ya seperti air zahid itu kan untuk menghangatkan badan kan gitu. Ya kalau ingin musim dingin ya minum esnya, baru terasa dingin. Jadi mereka bisa membedakan ini dingin, ini panas itu dari minuman tuh. Karena musim tidak ada masalahnya di sana. Dan itu kenikmatan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Kemudian Allah juga mengatakan wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Mereka dikelilingi oleh para pemuda, wildan itu anak-anak. Mereka dikelilingi oleh anak-anak yang tetap muda. Apabila melihatnya, kamu akan mengira bahwa mereka adalah mutiara-mutiara yang bertaburan. Wa yatufun, ini sama dengan kalimat sebelumnya, yutafu alaihim wildan. Wa yutafu alaihim bi aniyah, di sini wa yatufu alaihim wildanun, dan anak-anak yang mukhalladun, artinya tetap kekal. Mukhallad itu tetap kekal seperti itu usianya, enggak berubah-berubah. Yatufun, mereka berkeliling kepada kita di sorga. Subhanallah. Kita tahu bahwa kecintaan manusia di dunia ini, apabila seseorang sudah mulai beranjak dewasa, kemudian menikah, kemudian punya anak, terkadang kecintaan orang tua kepada pasangan itu mulai berubah ke anak kan begitu. Nanti mulai anak ini punya anak lagi, artinya cucu, maka kita pun berubah juga rasa cintanya, tidak lagi ke anak tapi ke cucu. Begitulah sifat manusia. Kecintaan itu akan berpindah-pindah. Ketika kita punya anak satu, tentu kecintaan kita kepada anak pertama. Lahir anak kedua,
mulai luntur kecintaan kepada anak pertama, jatuh pula ke anak kedua. Nanti anak kedua sudah besar, punya anak ketiga, jatuh pula ke anak ketiga. Begitulah kecintaan manusia kepada anak-anak itu kan berpindah-pindah. Makanya lihat Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam, anak dia banyak. Anak dia kan 12. Yang terakhir Yusuf dan Binyamin. Tetapi kecintaan Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam lebih kepada Yusuf dan Binyamin dibandingkan anak-anak yang lainnya. Karena Yusuf dan Binyamin itu yang paling kecil dari semuanya, anak bungsu bahasanya. Kalau seorang nabi saja berpindah-pindah kecintaan kepada anak-anaknya, macam mana pula kita? Makanya adil dalam kecintaan itu tidak bisa. Mustahil kita membagi rata kecintaan itu. Mesti ada yang dilebihkan kecintaannya dibandingkan yang lainnya. Tapi di sorga itu tidak demikian. Anak-anak di sorga itu tidak seperti anak-anak di dunia. Kita tahu anak-anak di dunia ini kan awalnya ketika lahir saja senang kita, kemudian naik sedikit lucu kita, senang, tertawa melihatnya. Tapi lama-lama kan begitu, lama-lama kan nyebelin juga. Anak-anak itu kalau sudah usia 10 tahun ke atas, mulai kurang ajar. Kadang-kadang orang tua juga marah, emosi, bahkan saking nakalnya ada orang tua mengatakan, bagus tak dilahirkan saja anak itu. Ada yang seperti itu. Tapi anak-anak di sorga itu tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang nyebelin bahasa kita. Anak-anak di sorga itu menyenangkan bagi orang-orang yang melihatnya. Dan usianya segitu saja, lucu terus. Lah anak-anak ini diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk tawaf. Dikelilingi, kita ini dikelilingi mereka setiap hari. Mereka itulah yang membawa gelas-gelas yang tadi saya jelaskan, dengan berbagai macam minuman, membawa bejana-bejana dengan berbagai macam makanan, dan merekalah penghibur orang-orang yang ada di sorga. Makanya Allah mengatakan, wa idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Apabila engkau melihat mereka, kamu akan mengira bahwa mereka adalah mutiara-mutiara yang bertaburan, saking indahnya mereka. Tahu tabiat manusia itu suka dengan anak-anak, maka disebarlah anak-anak di sorga. Dan anak-anak di sorga itu kan tidak seperti di dunia. Kita kalau ingin anak, ya harus usaha, kerjasama suami istri yang baik. Kemudian setelah hamil tersiksalah ibu tersebut, kemudian melahirkan juga antara mati dan hidup. Ketika sudah brojol kemudian susah pula merawat dia. Di sorga tidak ada yang seperti itu. Kalaupun seandainya ada permintaan orang punya anak itu, ya sekejap saja dia hamil, sekejap melahirkan, dan dia tidak merasakan sakit apapun. Kalaupun seandainya mereka memintanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah ini semua gambaran-gambaran kenikmatan surga. Makanya Allah mengatakan, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Apabila melihat keadaan di sana, maksudnya di surga, niscaya engkau akan melihat berbagai kenikmatan dan kerajaan yang sangat besar. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat surga kepada kita itu sebagaimana usia ibadah kita kepada Allah di dunia, itu saja belum adil rasanya, belum seimbang, masih besar kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita. Contoh umpamanya, ibu hidup selama 40 tahun. Lah selama 40 tahun, anggaplah dari lahir sampai 40 tahun itu, kita ini menggunakan hidup kita itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi namanya hidup manusia sehari-hari. Kalau kita kalkulasi ibadah kita ini sebenarnya kalau kita kumpulkan hanya berapa jam saja sih. Umpamanya sholat wajib. Ibu sholat wajib ini anggaplah zuhur.
berapa menit sih ibu lakukan sholat duhur itu? Anggap 10 menit, itu sudah hebat tuh, udah khusyuk 10 menit itu. 5 menit sajalah, 10 menit karena pakai na'ataina masalahnya. Umpamanya kan gitu. Coba kalkulasi 5 waktu, satu waktunya 1 menit kali 5, cuman berapa menit kita ini menghabiskan sholat wajib itu? Anggap dengan sunnahnya. Dari segi sholat saja sebenarnya tidak sampai 1 jam mungkin kalau kita kumpulkan wajib dengan yang sunnah itu setiap harinya. Oke lah, mungkin dengan baca Qur'annya, dengan silaturahimnya dan begitu seterusnya, saya yakin setiap hari kita itu lebih banyak waktu yang dibuang dibandingkan ibadah kepada Allah. Lebih banyak waktu tidurnya, lebih banyak waktu ngobrolnya, lebih banyak waktu jalannya. Ibadah kita ini tidak banyak setiap harinya. Cuman karena jarang-jarang ya seolah-olah sudah banyak itu. Coba dikumpulkan jadi satu dengan waktu yang 24 jam itu, berapa persennya dari 24 jam dalam sehari itu? Kalikan umpamanya 40 tahun. Setelah 40 tahun kemudian kita meninggal, kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga selama 40 tahun juga. Sesuai dengan amalan kita di dunia. Seandainya Allah izinkan kita hidup 40 tahun di surga sebagaimana ibadah kita selama 40 tahun di dunia, sebenarnya belum adil juga. Tetap bagaimanapun Allah jauh lebih mulia ketika memberikan surga kepada kita. Sebab kalau dihitung per jam itu ya tidak sampai segitu juga. Artinya bahwa bagaimana dengan orang-orang yang masuk ke dalam surga kemudian dikekalkan di dalamnya? Kan luar biasa. Yang seandainya kita 40 tahun ibadah kemudian 40 tahun masuk surga saja masih lebih besar balasan Allah, macam mana pula orang yang dikekalkan di dalamnya? Makanya di sini Allah mengatakan wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman. Apabila engkau masuk ke dalam surga, niscaya engkau akan melihat berbagai kenikmatan wa mulkan kabira, dan kerajaan yang sangat besar. Ingat hadis tentang orang yang terakhir keluar dari neraka. Ya terakhir juga masuk surga, dari nerakanya terakhir. Ya. Itu dijelaskan mereka sudah gosong, sudah jadi abu karena sudah terbakar dengan api. Kemudian abu-abu itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian diletakkan fi nahril hayat, di sungai kehidupan, fayambut, maka tiba-tiba tumbuhlah menjadi manusia kembali. Setelah itu kemudian dia pun menjauh dari neraka. Setelah menjauh dari neraka, dia melihat dari kejauhan ada pohon yang penuh dengan buah-buahan dan ada air segar di sisinya. Maka dia berjanji kepada Allah, ya Allah dekatkan aku ke pohon itu. Kata Allah, apakah ada permintaan yang lain? Demi Allah tidak. Kalau kau sudah dekatkan aku ke pohon itu, aku tidak akan minta yang lainnya. Akhirnya didekatkan. Rupanya dari pohon itu ada pohon di sebelah sana yang jauh lebih besar. Kemudian buah-buahannya jauh lebih ranum dan airnya banyak. Maka dia mengatakan, ya Allah dekatkan aku ke pohon itu. Kata Allah, bukankah tadi kau sudah berjanji tidak ada yang minta apapun kecuali itu? Dia mengatakan, ya ini terakhir. Akhirnya didekatkan. Sampai pada ujung hadis, akhirnya orang ini didekatkan di pintu surga. Dia melihat dari celah-celah surga itu. Disitulah dia mengatakan, ya Rabb masukkan aku ke dalam surga. Karena kan pintunya sudah tertutup. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sekarang begini saja, hayalkan apa yang kau bisa hayalkan. Artinya menghayallah seujung langit saja sampai habis hayalan. Kira-kira kalau engkau ingin sesuatu, apa dalam benak hayalan? Ingin rumah yang megahkah, ingin kendaraan yang mewahkah, terserah. Hayalkan aja setinggi-tingginya. Ketika orang ini sudah menghayal, tiba-tiba Allah mengatakan, aku akan kabulkan 10 kali lipat dari hayalan. Kemudian dibukanya pintu surga itu, masuk ke dalam surga seolah-olah dia orang yang pertama kali masuk surga.
dia lupa bahwa dia yang terakhir masuk surga. Karena nikmatnya surga menghilangkan keperitan, itu masalahnya. Padahal dia sudah di neraka entah berapa tahun lamanya, disiksa habis-habisan. Ketika masuk ke dalam surga, memori nerakanya hilang. Itulah surga, nikmatnya luar biasa, bisa menghilangkan memori keperitan yang sebelumnya diderita manusia. Dari sini Allah mengatakan thamma ra'aita na'iman. Kalimat na'im menggunakan wazan fa'il, artinya daimumatin ni'mah. Jadi kenapa Allah bahasakan nikmat dengan na'im ala wazni fa'il? Dalam bahasa Arab, fa'il itu, fa'ilun itu artinya daimumati fi'li, sesuatu yang bersifat terus menerus dan tidak terputus. Berarti kenikmatan di surga itu adalah kenikmatan yang terus menerus dan tidak terputus. Bahkan yazdad wa yazdad wa yazdad, setiap harinya bertambah, setiap harinya bertambah dan bertambah. Itulah kenikmatan surga, bertambah dan bertambah, dan tidak ada dirasakan kesulitan dan kesusahan. Seperti contoh tadi wildan, pembantu-pembantu anak-anak kecil yang membantu kita di surga. Kalau kita punya pembantu di dunia kan susahnya setengah mati. Perlu disediakan kamar khusus untuk dia, perlu disediakan gaji bulanannya berapa, belum lagi dia punya akhlak yang tidak bagus di depan kita, belum lagi ada waktu-waktunya dia malas, belum lagi ada waktu-waktunya nyebelin, belum lagi ada waktu-waktunya dia pulang kampung, dan begitu seterusnya. Pembantu di dunia saja buat stres kita di dunia. Tapi anak-anak yang membantu kita di surga itu tidak ada sifat-sifat itu. Memang betul-betul mereka berkhidmat, berkhidmat dan berkhidmat. Mereka bekerja tidak digaji, mereka bekerja tidak letih, mereka bekerja 24 jam untuk kita. Nikmatnya luar biasa. Kita ini kan mau datangkan pembantu saja mikir, aduh Ustaz mau datangkan pembantu, makan aja susah. Itu di dunia. Akhirnya apa? Dikerjakan sendiri karena tidak sanggup bayar pembantu. Tapi di surga itu semua Allah mudahkan bagi kita. Makanya Allah bahasakan nikmat di surga dengan bahasa na'iman. Na'iman itu artinya daimumatin ni'mah. Nikmatnya terus menerus bertambah dan bertambah. Ingat hadis tentang sukul jannah. Di surga itu ada pasar, di mana setiap hari Jumat, atau istilah surga itu yaumul masjid. Ya, ibu-ibu mungkin berjumpa dengan teman-temannya, entah di rumahnya fulan, fulanah, di rumahnya alanah gitu. Tapi kalau laki-laki mereka berjumpa dengan kawan itu ya di pasar. Jadi yang laki-lakinya ke pasar berjumpa dengan kawan-kawannya, yang ibu-ibunya ya sebagaimana di dunia berkumpul di rumahnya si anu gitu. Untuk apa, Bu? Untuk bernostalgia, berjumpa dengan kawan itu, membicarakan soal kehidupan mereka ketika di dunia. Karena memori orang yang masuk surga itu Allah akan kuatkan, dia hafal per detiknya ketika di dunia. Nah kalau kita di dunia sendiri, kita tidak hafal. Walaupun secerdas-cerdasnya seorang wanita mampu merekam gitu ya peristiwa-peristiwa lama, tetap kan ada yang luput juga bagi ibu itu. Walaupun ada istilah seorang wanita itu bukan hanya sekedar hafal memori ratusan tahun yang silam, tetapi ada saja yang terluput kepada mereka itu di dunia. Terutama soal utang biasanya lupa. Lah di surga itu semua memori dibalikan. Jadi per detiknya ibu tahu ada di mana, ngapain sama siapa, itu tahu tuh. Disitulah jadi obrolan penduduk surga. Jadi obrolan penduduk surga itu menceritakan posisi ibu di dunia. Jadi hafal semuanya. Laki-laki juga sama. Mereka ke pasar itu bukan untuk membeli sesuatu. Di pasar tidak ada orang jualan. Jadi hanya sekedar untuk ya nongkrong di warung kopi lah bahasanya. Kan bapak-bapak kan begitu biasanya. Kalau ketemu kan nggak ada yang di rumah. Ketemu di warung kopi sambil
ngobrol. Kalau ibu-ibu kan ketemu di rumah si Anu, sak masak tahapang kan ngerumpi di situ. Lah di sorga juga Allah tahu kenikmatan dan tabiat manusia itu sukanya apa. Makanya Allah buat kayak gitu tuh. Lah dalam hadis tentang sukul jannah itu, jadi orang-orang yang kemudian datang ke pasar-pasar sorga berjumpa dengan teman-temannya, kemudian mereka pun menghabiskan dengan gelak tawa dan bahagia. Lah sebelum mereka pulang, Allah kirim sebuah angin membawa debu. Lah angin yang membawa debu yang menerpa dari kepala sampai kaki itulah yang merubah fisik penduduk sorga setiap pekannya. Jadi tiba-tiba para suami itu mereka semakin ganteng, mereka semakin kuat, mereka semakin menarik dan begitu seterusnya. Dan wanita-wanita yang di rumah-rumah pun mereka tertempa dengan angin ini dan sama mereka pun berubah. Sehingga ketika berjumpa masing-masing heran. Suami melihat istrinya heran, istri melihat suaminya heran, kok makin ganteng dan begitu seterusnya. Kok di dunia itu kan herannya kan bukan begitu. Kok makin tua kamu kan, kok makin hitam, kok makin kusut, macam-macam ceritanya. Kalau di dunia itu, kalau di sorga itu justru makin na'iman wa mulkan kabira, kenikmatannya daimumah terus menerus, wa mulkan kabira, dan kerajaan yang sangat besar. Karena di sorga itu masing-masing orang yang beriman kalau masuk ke dalam sorga, berapa istana yang diberikan? 2. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Orang yang masuk sorga paling sedikit diberikan 2 istana. Istana solid milik dia. Jadi 1 istana solid milik dia, dan satunya adalah warisan orang kafir yang masuk neraka dan tidak akan bisa lagi masuk surga. Diberikan kepada kita. Karena asalnya masing-masing 1 orang itu kan 1 surga, tapi karena ada orang kafir yang masuk neraka dan mereka tidak akan pernah lagi masuk surga, maka surganya diwariskan kepada orang yang beriman. Tilkumul jannah uristumuha, itulah surga yang diwariskan kepada kalian. Ya, ada yang lebih dari 2 istana tentunya ya, tergantung amalan kita di dunia. Kalau ibu mau memperbanyak istana di surga, ada amalan-amalannya. Seperti umpamanya membangun masjid seperti ini. Siapa yang membangun masjid di bumi, Allah akan bangunkan istana di surga. Seperti orang yang membaca Qul huwallahu ahad 10 kali dalam sehari semalam, Allah akan bangunkan baginya surga. Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Atau seperti orang yang menjaga 12 rakaat rawatib. 12 rakaat ibu jaga atau sehari semalamnya itu salat rawatib yang 12 itu, maka Allah janjikan juga akan bangunkan kepada kita 1 istana di surga. Jadi kita bisa mendapatkan banyak istana kan, kalau kita mau membangunnya dengan cara ibadah-ibadah seperti ini. Karena istana di surga itu disebutkan wa mulkan kabira, adalah kerajaan yang besar bagi kita. Seolah-olah kita masuk itu ya, suami menjadi rajanya, istri itu menjadi ratunya di sini. Seolah kerajaan di sini. Karena semua lengkap, ada istananya, ada dayang-dayangnya, ada pembantu-pembantunya, ada taman-tamannya, ada hutan-hutannya, semua lengkap ya. Yang kita hajatkan dari kenikmatan dunia itu semua ada di surga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara kenikmatan surga. Kemudian aliyahum thiyabus sundusin khudrun wa istabra wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Mereka berpakaian sutra halus yang hijau, sutra tebal, dan memakai gelang perak. Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang suci. Inna hadza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu dan usahamu diterima dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan betapa nikmatnya surga, dari semua yang dikehendaki manusia, dari perhiasannya, dari pakaiannya,
dari minumannya, dari makanannya, dari istananya, dari kenikmatan yang tidak terputusnya, dan begitu seterusnya, semua sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai usaha yang baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Karena setelahnya ayatnya menjelaskan tentang masalah Al-Qur'an. Baik, sampai di sini saja. Saya minta maaf selama-lama ya, karena ini lagi puasa juga. Masih pagi Bu ya. Masih berjuangnya masih lama. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak kita tutup. Waalaikumsalam. Dari pembahasan tadi Ustaz, yang pertama tentang amal ibadah yang kita kerjakan di dunia. Seperti yang Ustaz jelaskan, memang kita merasakan bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan itu tidaklah seberapa dibandingkan apa yang Allah berikan kepada kita di akhirat kelak. Namun hanya untuk pembelajaran buat kita sebagai pengawal ini, itu kan habis dikatakan ketika seseorang pandai menggunakan waktu seluruh hari-harinya itu dikatakan ibadah. Sebagaimana dia tidur, dia mengabaikan adab, malam itu dia untuk ibadah. Ketika dia bangun tidur, terus dia mengerjakan aktivitas di rumahnya, dia niatkan untuk ibadah, itu juga ibadah. Dan yang lain-lain demikian. Apakah yang demikian juga diperhitungkan sama Allah, dihitung ibadah kita melakukan selama 24 jam kita hidup sehari semalam, ketika kita pandai dan berilmu dalam menggunakan waktu, itu semua dihitung ibadah. Itu gimana? Ya, alhamdulillah. Kita tahu bahwa ibadah itu kan terbagi menjadi dua. Ada ibadah yang bersifat amal, ada yang bersifat meninggalkan amal. Ibadah itu begitu sifatnya. Ada yang memang disuruh untuk mengerjakan sesuatu, ada yang disuruh meninggalkan, jangan mengerjakan sesuatu. Contoh sholat, itu disuruh mengerjakan sesuatu. Takbir sampai salam itu kan pekerjaan namanya. Kemudian zakat itu juga untuk mengerjakan sesuatu, karena disuruh untuk membawa harta dan memberikan kepada yang berhak. Haji juga sama, dan begitu seterusnya. Tapi ada ibadah itu dia tidak melakukan apa-apa, cukup meninggalkan dan niat saja. Jadi dengan diamnya dan niatnya itu sudah dianggap ibadah. Contohnya puasa. Puasa kan disuruh diam saja kan Bu, jangan makan, jangan minum, jangan maksiat, jangan melakukan syahwat. Kan orang puasa kan diam saja, nggak kayak sholat harus ada gerakannya, nggak kayak zakat harus bawa hartanya. Puasa loh ndak bawa harta, ya ndak bergerak, diam saja. Cuman ada niat di situ. Niat inilah yang menjadikan puasa yang diam tadi jadi ibadah. Makanya kenapa puasa itu amalan niat, dan niat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Malaikat pun tak tahu. Namanya niat itu tidak ada yang tahu kecuali si pelaku dengan Allah. Maka ibadah puasa itu tidak dicatat oleh Raqib dan Atid. Kalau sholat dicatat Raqib Atid, kalau haji, baca Quran itu dicatat Raqib Atid. Tapi kalau puasa tidak dicatat Raqib Atid. Bahkan tidak tahu juga Raqib Atid itu apakah kita puasa atau tidak. Karena itu urusan niat masalah.
dan yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Makanya pahala puasa itu tidak diwakilkan kepada malaikat. Maksudnya tidak dicatatkan di catatan malaikat, tapi dicatat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut as-saumu li wa ana azibi. Puasa itu untukku, aku yang akan membalasnya. Jadi di sini kita tahu bahwa niat dari pagi sampai sore kita dianggap ibadah itu dikarenakan niat tadi. Kalau tidak ada niat, walaupun kita menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat, menahan maksiat, kalau tidak ada niat, ya nggak dapat apa-apa kan, nggak berpahala kan itu. Karena niat itulah yang menentukan berpahala dan tidaknya sebuah puasa. Makanya di antara pembatal puasa itu ketika seseorang apa? Membatalkan niat puasa di tengah jalan, dianggap batal. Jadi ketika puasa dalam hatinya, nantilah siang saya kalau tidak kuat saya makan aja lah. Itu kan sudah ada niat membatalkan. Jangan ada niat seperti itu, sudah puasa saja. Nanti kalau siang nggak tahan itu kan urusan nanti. Tapi jangan diniati dari awal. Mama ibu udah tersiksa ini, karena mungkin lupa sahur gitu ya. Kemudian pas pula terik matahari, mati pula lampu, AC tak hidup, udah tersiksa kan. Udah hadapi saja sampai kapan mampunya kita. Dan insya Allah kalau kita tetap puasa pun mampu, karena nggak ada ceritanya orang puasa mati itu. Jadi artinya bahwa jangan sampai dibatalkan dengan niatnya. Kita beribadah dengan niat, dibatalkan juga dengan niat jadinya. Jadi memang niat itu bisa menjadikan seseorang yang tidak sedang ibadah menjadi ibadah. Orang tertidur jadi ibadah karena niat. Orang yang sedang bekerja dunia jadi ibadah karena niat. Ya memang niat itu menjadikan sebuah ibadah. Tapi kan yang namanya manusia tetap ada lalainya. Terkadang ingat baru kita niat, terkadang nggak ingat, lupa niat. Tetap dalam sehari-hari itu ada yang lupa. Yang namanya manusia mesti lupa kan. Artinya tidak akan pernah sempurna dalam satu hari satu malam kita beribadah itu. Mesti ada lalai. Dan kebanyakan lalai dibandingkan ingatnya, itulah manusia. Ya bisa kalau memang seseorang ingin menjadikan satu hari satu malam ibadah, ya bisa dengan niat tadi. Ya tapi kan maratibnya berbeda, tingkatannya akan berbeda antara ibadah niat dengan ibadah yang dikerjakan. Kalau hanya niat saja tetap dicatat, tapi kalau sampai mengerjakan baru memiliki nilai pahala yang jauh lebih besar lagi. Karena ada hadis tentang masalah niat seperti itu. Wallahu a'lam. Ustaz, tadi Ustaz ceritakan ketika kita melakukan ibadah, salah satunya sebagaimana kita membangun masjid atau membaca qul huwallahu ahad atau mengerjakan sholat ba'da dan qobliyah dan lain-lainnya, itu kita mempunyai banyak istana di surga. Sebenarnya anak yang tahu aja itu ketika kita punya istana di surga banyak, apakah kita bisa mengajak kawan-kawan kita atau apakah fungsi dari banyaknya istana yang Allah berikan itu membuat kita bisa sesuka hati kita, walaupun tanpa itu sebenarnya sudah Allah sudah memberikan apa yang kita mau. Tapi banyak istana itu kita bisa mengambil siapa saja kan di situ Ustaz untuk kita di surga. Yang jelas bahwa kenikmatan di surga itu tidak bisa dilihat mata, terdengar telinga, terlintas di otak manusia pun tidak mampu kita memikirkannya. Yang kita kehendaki itulah yang Allah akan berikan kepada kita. Kalaupun kita menghayalkan kenikmatan surga, surga lebih jauh daripada hayalan kita. Kayak ini kan sedang menghayalkan nih. Maka surga jauh lebih hebat dibandingkan hayalan kita. Hayalkan sesukamu, surga 10 kali lipat daripada hayalan kita. Sehingga tidak perlu bicara begini. Surga itu jangan dibayangkan 10 kali lipat dari hayalan kita. Yang kita hayalkan rupanya berbeda dengan yang dimaukan Allah. Kita menghayal pengen uang 1000, tahu-tahu yang datang 1 miliar. Luar biasa. Seperti itu. Ya ibu sesuka-suka ibulah di sana kan gitu ya. Mau diapain saja, mengundang orang apa saja, mau buat acara apa saja.
Karena di sorga itu tidak ada yang dilarang, tidak ada yang diharamkan, tidak ada yang dibantah selama itu nikmat bagi kita Allah berikan. Yang haram di dunia saja halal di sorga. Khamar haram, halal di sorga semua. Memetik buah di dunia saja harus izin tetangganya. Di sorga mana ada, petik aja sesuka kita. Bahkan pohonnya yang mendekat ke kita, bukan kita yang mendekat ke pohon. Nah, dari situ saja kita tahu kenikmatan sorga itu tidak bisa dibayangkan dalam pikiran kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.